Oke. Konbanwa minasan, konbanwa. Mina genki desu ka? Membawa Ini kok pada lemes banget ini, pada makan belum sih? Oke, tadi suaranya lemes mulu. Oke. Ja, MSK Japanese class today, ganbatte Nihongo o benkyou shite ikimashou. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Jadi untuk kalian yang nonton YouTube jangan lupa ya, seperti biasa subscribe, like, share, apalagi komen kalau ada pertanyaan dari video kita hari ini, dan jangan lupa untuk hidupkan loncengnya supaya tahu pembelajaran terbaru, video pembelajaran terbaru dari kita dari kelas MSK Japanese Class. Oke, jadi materi kita hari ini ya, Kyou no tema wa kanji desu ne. Tema materi kita hari itu adalah kanji. Nah, karena minggu semalam tuh kan masih banyak ya yang belum paham masalah hiragana, katakana gitu kan. Nah, jadi kita minggu semalam tuh bahas hiragana, katakana. Nah, begitu. Nah, makanya untuk kali ini kita masuk ke kanjinya. Tapi sebelum itu, tadi aku nemu istilah-istilah dalam kanji. Sebenarnya aku juga baru tahu sih. Jadi kan tadi pas buat materi untuk malam ini, ada ketemu di Google gitu kan, istilah-istilah kanji. Ya udah aku salin aja daftar pustakanya aku taruh di bawah. Oke, jadi kita pertama bahas dulu ya istilah-istilah dalam kanji. Nah, yang pertama itu adalah kunyomi, udah tahu lah ya. Kayak kemarin kan kita udah bahas ya. Kunyomi itu adalah cara baca kanji asli bahasa Jepang yang biasa ditulis di kamus dengan menggunakan hiragana. Nah, jadi memang itu asli dari bahasa Jepangnya gitu. Maksudnya cara bacanya itu memang dari orang Jepang. Nah, sedangkan onyomi, kalau onyomi itu adalah cara baca ya. Cara baca kanji yang menyesuaikan dengan bahasa Cina dan biasanya ditulis dengan huruf katakana kalau di kamus gitu. Jadi biasanya kalau kunyomi itu pakai hiragana, kalau onyomi itu pakai katakana gitu. Kalau misalnya kamu cari di kamus tuh kan, terus ada cara bacanya dalam satu kanji itu, oh dia pakai katakana, oh berarti dia ini cara bacanya onyomi gitu. Kalau dia pakai hiragana, berarti cara bacanya adalah kunyomi gitu ya. Selanjutnya ada nanoryomi. Nanoryomi. Nanoryomi adalah cara baca kanji yang digunakan untuk sebuah nama. Bisa nama orang, nama tempat, nama daerah, dan lain-lain. Jadi, jika ada kanji nama yang mempunyai cara baca unik dan tidak terdapat maka kemungkinan itu dibaca dengan cara baca nanoryomi gitu. Jadi hanya beberapa kata khusus ya yang menggunakan nanoryomi ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh nemu kosakata yang kosakata itu adalah nama orang atau nama tempat atau nama daerah gitu ya, dan itu tuh nggak ada di kunyomi ataupun onyomi. Nah, jadi kayak cara baca yang unik, yang spesial gitu. Nah, itu biasanya namanya cara bacanya adalah nanoryomi gitu ya. Kemudian yang keempat ada bushu ya, bushu. Nah, itu bushu adalah suatu unsur yang terdapat dalam suatu kanji yang dapat membantu untuk memahami makna kanji dan dapat mengklasifikasikan kanji agar mudah dicari di kamus. Jadi kalau bushu itu mungkin sama halnya kayak radikal. Bushu itu artinya radikal mungkin ya. Jadi kayak misalnya dalam kanji mori itu ada 3 kanji kayu misalnya. Terus dalam kanji yang urusai itu ada 3 kanji perempuan gitu ya. Jadi kayak dia itu dalam satu kanji itu ada beberapa kanji dasar gitu. Makanya itu disebut radikal. Misalnya kanji apa? Kanji bukan hong. Kanji yasumi misalnya ada kanji orang dan kanji kayu. Nah gitu. Jadi ada dalam satu kanji ada beberapa radikal. Nah itu namanya bushu radikal ya. Oke, selanjutnya. Hah? Gak ada suaranya ya? Halo? Tes. ada sensei. Ya kan? Agak aku dari tadi. Ada sensei. Oke, lanjut deh kalau begitu. Bushu ya, tadi yang terakhir bushu. Kelima adalah hitsujun. Hitsujun itu adalah urutan saat penulisan kanji. Urutan menulis. Nah, menulis kanji itu tidak sembarangan. Selain guratan atau goresan atau kakusunya, harus benar urutan guratannya atau hitsujunnya pun juga harus benar gitu. Nah, jadi ya
Kalau aku ya kayak entah karena memang belum terlalu memperdulikan itu, tapi kalau ngikutin guratan memang bagus ya untuk mempermudah kita hafal juga gitu. Tapi kalau di aku mungkin kalau cuman kitanya yang untuk cara baca doang gitu ya. Cuman biar yang penting tahu aja gitu. Kalau kita ya belum sampai yang kita model atau mau ikut lomba atau gimana tuh kayaknya belum terlalu penting lah gitu. Pun kalau mereka tahu benar apa enggaknya kan asal udah jadi kanjinya mereka apa tahu kita nulis dari mana kan gitu. Jadi ya mungkin bisa dibelakangin lah kalau masalah Hitsuzun, dan yang keenam itu adalah Kakusu, sama sebenarnya. Jadi kalau Kakusu itu adalah jumlah hitungan guratan yang terdapat dalam penulisan kanji gitu. Jadi ya kalau Kakusu itu adalah jumlah goresannya ya, jumlah goresan, sedangkan Hitsuzun itu adalah urutan goresannya itu, urutannya. Dari sini nulisnya, dari sini kayak gini ya gitu. Jadi urutannya itu adalah Hitsuzun, sedangkan Kakusu adalah jumlah goresannya. Begitu. Jadi kalau misalnya bukan yang apa namanya tuh? Shodo ya, kaligrafi itu nggak salah. Shodo itu kalau dia bukan yang lomba kaligrafi ya kayaknya nggak dipakai sih yang Hitsujun itu ya. Cuma mungkin untuk mempermudah kita hafal aja gitu ya, biar enak gitu ya. Terus yang ketujuh adalah rikusho. Rikusho adalah istilah untuk bahasan tentang asal muasal suatu kanji. Seperti asal muasal terbentuknya suatu kanji dan asal muasal maknanya. Intinya rikuso artinya adalah istilah untuk suatu kanji, istilah untuk sejarah suatu kanji. Nah, gitu. Jadi mungkin ya nih, aku kan ada tuh buat lihat gambar di bawah. Mungkin tuh kayak gini nah. Kayak gini mungkin. Jadi asal muasal kanji itu ya, kayak ini kanji matahari itu dari gambar matahari disederhanakan lagi kayak jadinya seperti ini. Kanji bulan asal muasalnya kayak gini, terus disederhanakan jadi seperti ini gitu. Jadi mungkin itu yang dimaksud namanya rikusho gitu. Tapi kalau yang ini kan ini mana dia? Nah, ini dasar pusakanya aku dapat dari sini nih. Aku dapat dari sini. Nah, tapi di situ tuh nggak ada menjelaskan rikusho itu seperti apa gitu. Karena aku pernah lihat yang ini aku dapat dari buku yang semama aku tunjukin. Oh, mungkin ini yang namanya rikusho gitu aku pikir. Karena kan ya sesuai sama yang dijelaskan ya, asal muasal suatu kanji. Tapi nggak semua kanji ya. Ini cuman hanya beberapa kanji dasar aja. Jadi nggak semua kanji ada muasal asal muasalnya gitu ya. Karena kan kayak aku bilang tadi, kebanyakan juga kanji itu gabungan dari beberapa kanji kan gitu ya. Oke, lanjut deh. Kalau gitu Rikusho tadi udah paham ya tuh kayak asal muasal kanji aja dari gambar gitu ya, menuju disederhanakan jadilah sebuah kanji ataupun simbol, disederhanakan lagi jadilah sebuah kanji, gitu namanya Rikusho. Kemudian yang kedelapan adalah Jukugo. Jukugo itu adalah sebutan untuk suatu kata yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih kanji. Nah, jadi kalau gabungan kanji sih sebenarnya intinya ya. Sebutan untuk suatu kata yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih kanji. Jadi kalau misalnya ada kanji yang lebih dari dua, gitu ya, itu namanya jukugo. Itu sih nggak terlalu sulit ya. Kayak ini berarti kan lebih dari dua kanji gitu ya. Berarti namanya jukugo gitu. Nah, kemudian ada joyo kanji. Joyo kanji. Joyo kanji itu adalah list kanji umum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Jepang sebagai kanji yang harus dikuasai oleh warga Jepang ataupun orang yang ingin belajar bahasa Jepang. Nah, jadi ya memang udah ditetapkan gitu ya. Ini nih kanji yang harus kalian pelajari dari awal gitu. Tapi aku nyari deh tadi itu di Google, aku nyari ya. Joyo kanji itu dari tadi aku nyari nggak dapat. Udah di Google aku cek juga nggak ada gitu. Apa sih apa-apa aja yang harus dihafal yang memang udah ditetapkan ya. Namanya juga katanya telah ditetapkan oleh pemerintahan Jepang. Berarti kan harusnya di semua buku tuh ada gitu. Tapi kenapa nggak ada? Dan aku tuh baru dengar ini Joyo Kanji tuh baru dengar. Nah, kalau ini baru ada yang ke-10. Kyoiku. Kyoiku Kanji itu baru ada ya. Sebutan untuk jumlah kanji yang wajib dipelajari di sekolah dasar Jepang. Kyoiku Kanji, Kyoiku berarti pendidikan. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Ini linknya ada. Kalian nanti salin aja. Kalian bisa lihat itu banyak banget. Daftar kanji itu banyak banget. Jadi ini kanji yang dipelajari sama anak SD ya, sekolah dasar ya di Jepang, Kyoiku. Nah, begitu. Jadi itu adalah permulaan ya, pembukaan dari kita materi kanji kita. Nah, baru kita masuk ke
Kanjinya sebenarnya sih sama, pakai yang buku semalam juga itu ya, yang basic kanji vol 1. Cuman kan itu bahasa Inggris. Nah, makanya itu ya aku coba ubahlah ke bahasa Indonesia sebisa aku aja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Mungkin ada yang aku rubah sedikit-sedikit gitu. Ya intinya kan kanjinya ini paling yang aku rubah itu cuman contohnya gitu sih. Karena mungkin di basic vol kanjinya itu kan ada bahasa Inggris yang nggak aku pahami, aku takut tadi salah arti gitu ya. Makanya aku cari contoh kanji yang lain gitu. Gitu aja sih sebenarnya yang aku ubah. Oke, kita masuk ke Kenji jadinya. Kanji yang pertama, bab pertama ya, lesson 1. Nah, itu adalah ada peraturan menulis kanji di situ. Jadi, di setiap bab dalam basic pol kanji itu kayak ada apa ya? Ya sedikit apa ya? Bukan interview apa sih namanya? Pemberitahuan, sedikit ada kayak penambahan kultur gitu, cita-cita budaya gitulah. Di setiap babnya gitu. Jadi sebelum mereka itu belajar kanji, kayak ada beberapa informasi lah yang mereka berikan di setiap babnya. Jadi kalau di bab pertama ini mereka ngasih itu cara menulis kanji ya, cara menulis kanji. Nah jadi sebenarnya ada 8, cuman aku singkat aja. Yang pertama itu ada dari sebelah kiri ke kanan. Dari sebelah kiri, jadi dari kiri ke kanan ya, nyoretnya itu cet gitu ya, bukan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ada dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi yang dari bawah ke atas tuh nggak ada ya berarti. Yang dari bawah ke atas tuh nggak ada. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kemudian ada dari bagian atas. Bagian atas itu maksudnya gini. Ini kan ada nih di kanji, ini kan ada 3 goresan. Kita tuh nulisnya dari bagian atas gitu. Cet, cet, cet gitu, bukan dari bawah. Nah itu. Kemudian dari sebelah kiri ke sebelah kanan nulisnya. Jadi kalau misalnya kanji gawa ini, kanji kawa. Nah ini itu ini cara nulisnya itu dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi yang bengkok dulu nih, yang bengkok itu ditulis dulu baru ke kanan gitu ya. Ada lagi sebenarnya, cuman ya kayaknya sih nggak penting juga sih. Kalau kalian mau nengok juga nanti kan ada sih di Telegram kan juga ada lokasi di channel utama paling atas tuh ya, ada filenya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ada 3 tempat lagi kayaknya. Ya gitulah, cuman hanya masalah penulisan aja kok. Oke, kemudian yang kelima itu ada bentuk bagian akhir goresan. Nah ini aku nemu dari temen aku ya, kalau yang nama-nama ini. Karena kalau yang di buku kanji itu dia namanya stop, terus apa ya, stop, scratch, sama satu lagi ya hook ya, hook. Jadi hook itu gitu. Nah pertama tomeru. Halo kakak. Nah yang pertama itu adalah tomeru. Tomeru tuh dia kanjinya berhenti ya, dari katanya itu ya. Jadi kanjinya tuh dia stop gitu, nyetop gitu. Biasanya tuh nih bentuknya gini nih. Ada yang kayak segitiga gitu. Nah, itu namanya tomeru. Tomeru ini sebenarnya apa aja sih? Informasi aja. Nanti juga kalian tuh nggak bakalan keluar juga di JLPT, ini cuma pemberitahuan aja. Nah, tomeru ya, itu biasa tuh yang ada segitiga itu tuh. Nah, itu namanya tomeru. Terus sama yang ini garis tengah nih. Garis tengah itu kan dia nggak lancip ya. Kalau dia lancip itu namanya harau. Nah, harau. Ini kan dia lancip ke atas nih, itu namanya harau. Kalau yang dia tumpul, nah itu namanya tomeru. Tumpul ataupun dia kayak ada segitiga itu namanya tomeru. Kalau dia ada yang lancip bagiannya itu namanya harau. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, kayak kail ya, hook ya, kail itu namanya haneru. Haneru. Nah, begitu. Jadi di sini tuh ini haneru nih. Ini haneru, terus ini yang ini tuh harau, terus ini harau juga, harau. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia yang lancip-lancip itu namanya harau, kalau yang ada segitiga sama yang tumpul namanya tomeru, kalau yang dia kayak kail itu namanya haneru. Itu ya. Ya sebenarnya cuman pemberitahuan aja sih, informasi doang. Tadi ada yang bilang nggak bisa call over internetnya ya. Aku juga kemarin tuh sempet kayak gitu, kalau call over internet itu bisa kamu buka setting, terus bisa lihat di YouTube lah, aku lupain gimana tutorialnya kalau nyebutin. Pokoknya dia dari settingan tuh ada setelannya. Gitu ya.
Oke, lanjut kalau gitu tadi perkenalannya udah. Nah, ini bagian yang bab pertama itu isinya ini ya, yang di atasnya. Baru siap dia itu menjelaskan ini, baru masuk ke kanjinya. Nah, jadi kanji yang bab ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kanji. Yang pertama adalah kanji ini. Yang pertama adalah kanji ini itu kanjinya seperti ini ya. Kakushu. Tadi kakushu itu adalah jumlah goresan. Jadi jumlah goresannya ada 4. Kemudian hitsujunnya itu seperti ini. Hitsujun. Berarti itu hitsujun tadi apa? Urutan goresan ya. Urutan menulis itu seperti ini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di filenya aku kasih di channel kanji ya. Kemudian kunyomi-nya itu cara baca kunyomi ya. Ada hi, ada bi, ada ka. Nah, kemudian cara baca onyomi-nya itu ada sumimasen sensei kalau nulisnya nggak sesuai sama harau dan lainnya apakah salah? Tadi kayak aku bilang di awal, itu tergantung. Sebenarnya kalau kita cuma sekedar nulis sehari-hari aja juga nggak terlalu diperhatiin sih. Mungkin kalau kamu lomba atau gimana tuh baru itu penting ya. Kalau mau belajar juga boleh, kalau nggak belajar mungkin rasa aku nggak terlalu mengganggu pembelajaran lah. Kalau mau lomba yang kaligrafi itu baru pakai. Oke, kita lanjut dulu tadi kunyominya udah, baru onyominya itu adalah nichi atau ni atau jitsu. Kere contoh. Hi adalah matahari artinya. Hi matahari atau hari. Kemudian ada nihong. Nihong itu Jepang. Bisa nihong, bisa nippong ya. Bisa nihong, bisa nippong juga boleh. Itu artinya Jepang. Kemudian nichiyobi artinya hari Minggu. Kemudian mika artinya hari ketiga. Hari ketiga. Oke, itu aja sih kayaknya. Cuma 4 ya. Kemudian kita masuk ke kanji yang kedua. Nah, ini yang aku bintangin ini sebenarnya ada sih. Ada beberapa kotoba ya. Aku ngasih kotoba kayak nama-nama hari, terus mika itu berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31 aku bahasa Jepangnya. Nanti kalian bisa lihat di filenya aku kasih di kayak biasa ya. Di channel kotoba aja deh kasih nanti. Di channel kotoba nanti lihat aku kasih lihat. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu ke kanji yang kedua. Ini kanji kedua seperti ini ya. Nah, jumlah goresannya ada 4. Terus, lah ini kok apa sih? Terus ini kakusunya pula. Hitsujungnya itu seperti ini, urutan goresannya, urutan menulisnya. Kunyominya adalah suki, onyominya adalah getsu dan gatsu. Nah, kalau ada garis seperti ini berarti itu harus ada teman di belakangnya ya. Cara baca ini tuh harus ada teman di belakangnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada teman, cara bacanya itu nggak mungkin gatsu begitu. Entah dia getsu ataupun suki. Nah, karena dia itu ada tanda penghubung, berarti di belakang kanji itu harus ada temannya, baru bisa dibaca gatsu gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Contoh yang dari kanji kedua adalah suki bulan, getsuyobi hari Senin, ichigatsu. Nah, ini gatsu ya. Ichigatsu ada temannya di belakang. Ichigatsu Januari, ikagetsu 1 bulan. Oke, lanjut. Kanji ketiga, ini seperti ini. Jumlah goresannya ada 4, hitsujungnya seperti ini. Kunyominya, cara baca yang pertama, kunyomi adalah ki. Onyominya itu adalah moku dan boku. Nah, kemudian contohnya adalah ki ya. Ki itu pohon. Jadi kanji ini bisa berdiri sendiri itu artinya pohon. Pohon. Kemudian kalau dia dalam hari itu artinya moku. Bahasa Jepangnya moku. Mokuyobi itu hari Kamis. Terus ini nama orang ya, Kimura. Kimura itu nama orang Jepang ya, Kimura gitu ya. Jadi contohnya ada 3. Ini berarti kanji pohon gitu. Oke, lanjut nomor 4 itu kanjinya seperti ini, kanji gunung kalau nggak salah ya. Kakushu-nya itu ada 3 jumlah goresannya. Hitsujunnya itu seperti ini, urutan menulisnya. Kemudian cara baca kunyominya adalah yama. Cara baca onyominya adalah sang. Sang. Contohnya itu yama, gunung. Fujisang, gunung Fuji. Yamashita, nama orang Jepang. Terus kazang, gunung berapi. Oke, kazang, gunung berapi. Yang kelima ada kanji sungai kalau nggak salah. Kanji sungai. Kakushunya itu ada 3 jumlah goresannya. Urutan goresannya, urutan menulis itu seperti ini urutan menulisnya. 1, 2, 3. Terus kunyominya ada kawa, kemudian ada gawa. Nah, ini berarti di belakangnya harus ada kata ya. Belakangnya harus ada kata, baru bisa dipakai gawa. Kemudian onyomi seng. Nah, ada 2 kanji dalam bab ini yang dia pakai buka kurung.
aku udah cari contoh katanya, tapi nggak nemu dimanapun. Di dictionary, di kamus nggak nemu, di Google nggak nemu, entah di mana nggak nemu. Ada 2 kanji yang cara baca itu ada buka kurungnya dan payah banget. Aku nggak nemu contoh penggunaan seng dari kanji itu di mana nggak tahu. Jadi mungkin ya ada, cuman jarang banget dipakai ya. Gitu, makanya dibuka kurungin. Oke, lanjut. Contohnya itu adalah kawa, sungai. Kemudian Nairu kawa, sungai Nil ya. Sungai Nil, Nairu, Nil. Sungai Nil. Nairugawa berarti, Nairugawa bukan kawa. Nairugawa, kemudian Edogawa, nama orang Jepang. Edogawa Conan. Edogawa. Nah, kemudian kanji yang ke-6 ada seperti ini, jumlah goresannya ada 5. Urutan menulisnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cara baca kunyominya, ta dan da. Da, berarti harus ada kanji di belakangnya, atau kata. Terus kalau onyominya adalah deng. Deng. Contohnya, Yamada, itu nama orang Jepang. Tambo, sawah. Tanaka, nama orang Jepang juga. Kemudian kanji ke-7 ada seperti ini, jumlah goresannya cuma 2. Hitsujunnya itu 1, 2, seperti ini ya. Hitsujun itu tadi apa? Urutan menulisnya seperti ini. Cara baca kunyominya adalah hito, cara baca onyominya adalah jing dan ning. Contohnya itu hito, manusia atau orang. Salah ini. Ni hito pula. Sanning itu. Sanning. Gimana sih? Sanning. Nanti aja deh aku ubah. Ini jadi cara bacanya bukan mihito ya, tapi sanning. Sanning itu 3 orang. Nihonjin itu orang Jepang. Oke. Nah, habis kita masuk ke kanji setelahnya, ada kanji seperti ini ya. Ini kayaknya kanji mulut. Kakushunya itu ada 3, jumlah goresannya, urutan nulisnya itu seperti ini, 1, 2, 3. Kunyominya ada guci dan guci. Gucinya itu ada temennya harus ya. Kemudian onyominya ada ko. Contohnya, kuci mulut, iriguchi pintu masuk, deguchi pintu keluar. Jinko. Nah, jinko populasi. Oke, lanjut kanji ke-9. Ada ini kalau nggak salah kanji mobil. Kakushu-nya ada 7, jumlah goresannya urutannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Kunyominya adalah kuruma, onyominya adalah sha. Oke, contohnya kuruma mobil, jitensha sepeda, densha kereta api. Oke, kanji yang terakhir adalah adalah seperti ini. Kakushunya ada 8 ya. Kakushunya ada 8. Hitsujunnya itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Kalian bisa ikuti aja urutan menulisnya kalau mau ikutin urut. Kalau mau mengikutin urutan menulisnya sebenarnya gitu ya. Kunyominya kado. Nah, ini juga nih. Aku bilang tadi ya. Nggak nemu di mana contoh katanya itu nggak nemu. Aku udah cari di mana-mana juga nggak nemu kado itu penggunaannya di mana. Tapi yang sering dipakai itu mong ya. Mong. Onyominya adalah mong. Contohnya mong pintu atau gerbang, sengmong ahli atau khusus keahlian gitu ya. Oke, game saya itu ini. Nanti kalau mau main, kalau cukup waktu nanti kita coba main 1 game. Karena kita sampai jam 45 ya. Jam 8.45. Ayo coba teman-teman baca dulu, nanti sambil latihan boleh dibaca. Yang nomor 1 apa cara bacanya? Kyowa Sankagetsu. Jugo. Jugo. Kyowa Sangatsu Jugo. Nichi desu. Oke, tadi betul ya, yang Kyowa Sangatsu betul. Nah, Jugonichi sebenarnya sih juga bisa. Sebentar aku cek dulu. Kalau dia tuh tanggal itu, memang tanggal tuh payah banget ya ininya. Ngafalnya tuh ada banyak berbeda. Kayak Suitachi gitu ya, Suitachi gitu. Utsuka, Mika, Yoka gitu ya. Makanya agak payah sih kalau ngapalin tanggal. Jadi kalau tanggal 15 itu berarti kalau 5 itu ya Itsuka. Jadi Juyoka. kalau Jugoka. tanggal 15
Jugonichi. Jugonichi berarti bahasanya. Jugonichi biasa. Oh, ya. Oh, iya. Oh, paham. Berarti yang nggak ada di sini itu dia pakai Jugonichi, ya, pakai Nichi. Oke. Berarti betul ya, Jugonichi. Nah, berarti tadi cara bacanya adalah Kyowa Sangatsu Jugonichi desu. Artinya apa? Jugonichi desu. Artinya gimana? Enggak tahu. Sangatsu Hari ini Jugonichi desu. tanggal 15 Maret. Hari ini adalah tanggal 15 Maret. Maret hari ke-15 atau tanggal 15 Maret. Oke, lanjut yang contoh kedua. Latihan kedua apa cara bacanya? Anohitowa Yamada sang desu. Sang itu Oke. saudara Yamada. Anohitowa Yamada sang desu. Artinya apa tadi? Artinya apa? Orang itu saudara Yamada. Yamada. Oke, orang itu adalah saudara Yamada. Adalah saudara Yamada. Oke, lanjut. Yang ketiga ini apa? Yamashita Sawa. Nihonjin desu. Yamashita Sawa Nihonjin desu. Artinya Saudara. Yamashita adalah orang Jepang. Yamada adalah orang Jepang. saudara Yamashita adalah orang Jepang. Yang keempat. Anoyamawa. Yamawa. Fujiyama desu. Fujiyama desu. Anoyamawa Fujisang desu. Anoyamawa Fujisang. Dia kalau Yama yang dia berdiri sendiri. Kalau ada temannya dia pakai yang sang. Anoyamawa Fujisang desu. Artinya Gunung itu adalah Gunung Fuji. Oke, gunung itu adalah Gunung Fuji. Lanjut yang kelima. Kono kawa gawa desu. Nairu Kono Kawades. kawawa Nairu Gawades. Artinya Nairu Nairu Gawa. Sungai ini adalah Sungai ini Sungai adalah Nil. Sungai Nil. sungai ini adalah Sungai Nil. Sungai Nil. Yang keenam. Edo Gawasan no Edo Gawasan Senmong wa no Kuruma Senmong. desu. Artinya gimana? Edo Gawasan ahli khusus mobil mungkin. Seperti itu ya. Jadi mungkin lebih enaknya tuh keahliannya si Edogawa itu adalah mobil. Berarti dia ahli mobil, entah dia itu engineer lah atau tukang bengkel mobil lah atau seperti pokoknya dia ahlinya itu adalah ke bagiannya mobil gitu ya. Keahlian saudara Edogawa adalah mobil gitu. Oke, kalau masih sempat waktunya kita main game dulu deh. Mana nih mau yang mencocokkan yang kuis atau game show TTS? Ini aja deh. Oke. Nah, jadi kalau gamesnya itu nanti aku biasa ya letak di channel games ya. Kalau juga misalnya ada, kok di sini sih? Kalau misalnya nanti ada yang mau main, juga boleh. Kalau mau di-share juga boleh sih sebenarnya nggak apa-apa kok. Kita pakai nama MSKGC aja. MSKGC. Mana sih? Nggak bisa digubah. Oh, MSKGC. Aduh, lama banget. Ngelek. Oke, kita tunggu bentar ya. Padahal jaringannya bagus. Oke. Mbak, dari yang ini. Dari yang pertama aja. Yang pertama kanjinya, cara bacanya yang nomor berapa? Ini baris berarti ya. Ini kolom pertama, baris ke berapa? Bang Rizal, tolong jangan coret-coret ya. Biar nggak ganggu temennya. Oke, ini kolom ke berapa? Ini kolom namanya, ini baris. Jadi misalnya yang ini kanji pertama itu cara bacanya adalah kolom pertama baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke 6. Nah gitu ya. Oke, coba. Dari yang pertama, cara bacanya itu yang mana?
Kolom keberapa? Kolom 2 baris Dua. terakhir. Kolom Baris kedua terakhir baris warna merah. terakhir. Baris terakhir. Oke, mantap. Lanjut yang keduanya. Kolom kedua Kolom baris nomor 2. baris 2. Kolom kedua Baris baris kedua. kedua. Oke, mantap. Yang ketiga. Nih. Kolom satu Kolom pertama Kolom baris pertama. ke baris keempat. 1, 2, 3, 4. Baris kelima. Oh, baris kelima. 5. Oh iya. Baris kelima. Lanjut. Ini bawahnya. Kolom Kolom ketiga ketiga baris terakhir. baris Kolom dua. ketiga baris terakhir. Oke, mantap. Lagi di bawahnya. Tuh. Kolom berapa? Kolom ketiga. Kolom 1 Kolom pertama Kolom baris pertama. keempat. baris 4. 1, 2, Baris 3, keempat. 4. Oke. Lanjut. Bawahnya. Kolom kedua baris kolom 1. kedua baris Ini. ke satu ya. Oke. Iya. Lanjut bawahnya. Baris ketiga, Baris ketiga. Kolom 3 baris 1. baris pertama. Yang mana? Tadi Kolom kolom ketiga 3 baris pertama. Baris 1. Oh, ini. Oke. Lanjut. Kolom kedua Kolom kedua. baris ketiga. Baris ketiga. kolom pertama Ya. baris ketujuh. Yang mana? Kolom Kolom pertama. pertama baris Hah? ketujuh. Ikagetsu. Ini. Gitu ya. Oh, oke. Lanjut. Tadi yang baru aja. Keahlian tadi, keahlian. Kolom pertama. Kolom pertama. Yang 5 kelima. ya. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut. Nanti tahu ya benarannya di akhir ya. Kita submit answer nanti baru ketemu Kolom 1. Kolom kedua baris ke 1. Oke. Kolom kedua baris ke 1. Lanjut. Kolom kedua baris kelima. Oke. Lagi. Ya. Kolom kedua baris Kolom 2 baris 2. Baris kedua. kedua. Baris pertama, kolom pertama. Kolom Pertama. Iya, Pertama. itu. Ya, bawahnya lagi. kolom pertama baris kedua. Pertama baris 2. Oke, lanjut lagi. Kolom pertama baris kedua. Kolom pertama baris 2. kedua lagi. Dua. Oh ya, naik dia. Oke, lagi. Kolom pertama baris terakhir. Baris ke 7. Semua baris terakhir. Oke. Ini Terakhir. kolom pertama baris Pertama. 8. Baris pertama baris Ada delapan. 8. 8. Oke, bawahnya. Baris pertama. Kolom pertama baris kedua. Sama baris Baris kedua. 2. Oke. Bawahnya lagi. Kolom pertama Kolom pertama baris ke 9. kolom 9. 3, Sebelum terakhir. 7, 8, 9. Oh. Oke. Lanjut. Kolom pertama baris 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 ketiga. ketiga. Baris ketiga. Sampingnya. Kolom pertama Kolom pertama. Baris kelima. ketiga 31 pula kolomnya. Kelima. Oke. 5 Baris berapa nih? Kedua. Baris Baris kedua. Baru ya, Terakhir. yang terakhir. Oke. kedua ketiga dari bawah. Kedua terakhir. Hah? Iya, kedua terakhir. Kedua terakhir. Ini. Ketiga terakhir. Ketiga. 3. Yang biru. Eguchi. Oke, lanjut.
Kedua Kedua, ini. di atas. Ya. Iya. Ya, Oke. Mika. Terakhir. 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 Oke. Terakhir. Yang terakhir. Oke. Yang Dua. kedua. Yang kedua, Kedua. alah, waktu nente. Ya, habis. Waktu nente. Oh alah. Terpot. Kita belum sumit ya? Astaga, kita Iya. belum sumit dong, nggak ngeliat. Ya wes lah. Tapi betul semua waktu jawabannya, nggak ada yang salah. Oke deh, mantul ya. Jadi kalau misalnya nanti mau main game lagi, kalian bisa coba-coba ulang di channel games. Banyak games itu ya, yang kalian pilih aja. Oke deh, kalau begitu, ini tinggal 2 menit lagi. Sit semua nggak hari mas kok. Ada pertanyaan? Iranai. Oh, Iranai itu enggak. Inai, nai. Hari maseng. Iranai itu. Oh iya, mah- Arimasen. Oke deh kalau gitu. Otsukare sama desta. Arigatou gozaimashita. Doitashimashite. Besok kita kotoba berarti besok apa? Kosakata ya, besok kosakata. Nah, besok kosakata baru Rabunya kita masuk tata bahasa. Oke deh kalau gitu sampai jumpa besok di jam yang sama jam 8:05. Oke, mata astane. Mata ashita. Ya, mata asta. Arigatou gozaimasu, sensei. Arigatou Oyasu Oyasumi nasai. minasai.